Jadi hari ini kita akan belajar sistem bilangan real. Kalian bisa lihat bagian berikut ini itu merupakan sistem dari bilangan real ini. Yang bermula dari sini, yaitu bilangan real yang disimbolkan dengan R seperti ini. Kemudian bilangan real ini bercabang lagi menjadi bilangan rasional disimbolkan dengan Q dan bilangan irasional. Kemudian bilangan rasional bercabang lagi menjadi bilangan pecahan dan bilangan bulat, yang dimana bilangan bulat disimbolkan dengan Z. Dan bilangan bulat ini bercabang menjadi bilangan negatif dan juga bilangan cacah. Kemudian bilangan cacah ini bercabang menjadi bilangan 0 dan juga bilangan asli. Bilangan asli ini disimbolkan dengan N. Dan bilangan asli ini bercabang lagi menjadi bilangan prima, bilangan komposit, bilangan genap, dan bilangan ganjil. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bilangan real. Jadi, bilangan real itu adalah gabungan dari bilangan rasional dan juga irasional. Oke. Kemudian kita perlu tahu apa itu bilangan rasional dan irasional. Jadi bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0 karena penyebut. Nah, kalau dalam himpunan dituliskan seperti ini, di mana himpunan AB adalah A per B dengan B tidak boleh sama dengan 0, A dan B-nya adalah elemen bilangan real atau anggota dari bilangan real ini sendiri. Contoh bilangan rasional. Kalau ini kan masih dalam variabel. Contoh bilangannya itu seperti apa? Seperti ini ya. 3 per 7, 3 per 9, 2 per 4, 3 per 1, dan 100 per 1. Dan masih banyak lagi. Kemudian bilangan rasional itu dapat dinyatakan dalam desimal yang berulang beratur. Maksudnya seperti apa? Jadi seperti ini. Misalnya diberikan bilangan rasional berikut, yaitu 3 per 9, dimana kalau kalian bagi secara susun itu akan diperoleh 0,3, 33, dan 33 berulang terus. Dan angka berulang ini bisa kita tulis dengan 3 garis di atasnya seperti ini. Ini menunjukkan kalau 3 inilah akan berulang. Contoh lainnya, 13 per 11 ini merupakan bilangan rasional. Nah, kalau kalian bagi susun, ini akan diperoleh 1,18181818. Nah, bilangan di belakang koma ini merupakan bilangan desimalnya. Dan kalau diperhatikan, bilangan desimalnya itu berulang beraturan. Oke. Nah, kalau berulang beraturan seperti ini bisa ditulis 18-nya yang berulang terus garis di atasnya. Atau contoh lainnya, diberikan bilangan rasional ini, kemudian kalau dibagi susun akan diperoleh 0,136, 136, dan seterusnya. Atau contoh lainnya, 215 dibagi 990, ini merupakan bilangan rasional, maka dalam bentuk desimalnya itu merupakan desimal yang berulang. Oke. Jadi, pernyataan bilangan rasional dapat dinyatakan dalam desimal yang berulang. Nah, sekarang kalau kita tahu pernyataan tadi, kita ingin coba buktikan. Seperti pernyataan yang ini, yaitu buktikanlah bahwa bilangan desimal berikut itu merupakan hasil pembagian dari bilangan rasional. Ya, jadi ini diberikan desimal-desimal ini, yaitu yang A 0,333, yang B 1,181818, yang C 0,21717, dan seterusnya. Jadi kita disuruh untuk membuktikan bilangan desimal ini
apakah merupakan hasil bagi dari bilangan rasional. Nah, karena tadi kita sudah tahu pernyataan awal, yaitu kalau bilangan desimalnya berulang secara beraturan, jelas dia ini adalah bilangan rasional. Oke, tapi di sini kita ingin buktikan dulu apakah memang benar. Ini kan desimal yang berulang nih, 3333, 181818, 171717. Apakah benar dia ini akan menjadi hasil bagi dari bilangan rasional? Ya udah, kita bisa buktikan. Yang pertama dulu yaitu 0,333 dan seterusnya. Oke, untuk membuktikannya kita lakukan permisalan. Misalkan 0,333 ini sama dengan X, di mana X ini adalah bilangan rasional. Jadi kita kan mau membuktikan ini merupakan bilangan rasional, tapi kita belum tahu bilangan rasional itu berapa per berapa kan. Jadi kita misalkan dulu jadi variabel X. Kemudian kita tuliskan ulang di sini 0,333 sama dengan X. Ini menjadi persamaan pertama. Kemudian kita bisa buat persamaan kedua dari persamaan pertama ini, yaitu kita kali dengan 10 karena angka 3 yang berulang ya. Jadi kita keluarkan 3. Maka kita kali kedua ruas ini dengan 10. 0,33 ini kali 10 akan menjadi 3,333. X ini kali 10 akan menjadi 10X. Ini persamaan kedua yang kita punya. Sekarang kita eliminasi kedua persamaan ini. 0 dikurangi 3 itu negatif 3. 1X dikurangi 10X itu negatif 9X. Sehingga kita akan peroleh X itu adalah 3/9. Nah, ternyata memang benar, X ini merupakan bentuk bilangan rasional. Jadi 0,333 ini sama dengan 3,9. Ya, hasil bagi dari bilangan rasional. Yang B tadi adalah 1,181818. Oke, kita selesaikan. Sama caranya kita misalkan jadi sama dengan X, di mana X ini adalah bilangan rasional yang belum kita ketahui berapa. Nah, oke. Kemudian sekarang kalian perhatikan ya. Yang berulang itu dua angka, yaitu 1818. Nah, untuk mendapatkan persamaan kedua itu kita keluarkan dua angka. Berarti kalau dua angka di belakang koma kita kali dengan 100 ya. Jadinya seperti ini. Kemudian persamaan pertama yang kita punya dan persamaan kedua yang kita punya itu kita eliminasi. 1 dikurangi dengan 118 itu negatif 117. Ini saling 1818 dan seterusnya ini kan dicoret ya. Kemudian 1 dikurangi 100 itu negatif 99X ya variabelnya. Sehingga kita peroleh X-nya adalah 117 dibagi 99. Nah, bentuk ini ternyata masih bisa disederhanakan ya. Pecahan yang senilai yaitu dengan 13/11. Oke. Kemudian yang C yaitu 0,21717. Kemudian persamaan ini jadi persamaan pertamanya. Nah, kalau kalian lihat, 2 ini merupakan angka yang tidak berulang, sehingga kita harus keluarkan dari koma, dari bilangan desimalnya. Caranya adalah kedua ruas kita kali dengan 10. Sehingga kita akan peroleh ini. Oke, nah kalau kalian langsung eliminasi persamaan pertama dan kedua, maka hal ini tidak boleh, karena nanti angka 2 ini tidak ada pengurangan dengan yang desimal di bawah, sehingga kita tidak gunakan bagian yang ini. Nah, sekarang kita keluarkan lagi 3 angka, yaitu 217. Kenapa? Karena 17 ini yang berulang,
sedangkan 2 ini tidak berulang. Kita keluarkan ketiga-tiganya. Kenapa nggak keluarin 2 dan 1-nya saja? Karena kalau keluarin 2 dan 1-nya saja, nanti 7-nya ini malah nggak berulang kan? Makanya kita keluarin yang berulang dan tidak berulang ini. Itu kalau 3 angka di belakang koma jadi dikali dengan 1000. Maka kita peroleh persamaan ini. Ini jadi persamaan pertama, ini persamaan kedua. Kita eliminasi, maka kita akan peroleh 2 dikurangi dengan 217 itu negatif 215. Kemudian 10x dikurangi 1000x itu sama dengan negatif 990x. Sehingga kita akan peroleh x-nya adalah 215 dibagi 990. Jadi x ini merupakan bilangan rasional. Jadi 0,21717 merupakan hasil bagi dari bilangan rasional. Kemudian kita akan bahas terkait bilangan irasional. Bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, kalau dalam himpunannya di mana X tidak sama dengan A per B. X adalah elemen bilangan real. Contoh bilangan irasional itu dalam bilangannya ada akar 2, akar 3, akar 5, akar 7, bilangan pi, bilangan Euler, dan seterusnya. Bilangan irasional dapat dinyatakan dalam desimal yang tidak berulang beraturan. Jadi, kebalikan dari bilangan rasional tadi. Sekarang misalnya diberikan bilangan irasional berikut, yaitu akar 2. Akar 2 ini mendekati 1,4142135 dalam desimalnya. Nah, kalau kalian lihat desimalnya, itu tidak berulang beraturan kan? Jadi ini pernyataan awal ini contohnya. Sekarang kita mau membuktikan bahwa bilangan akar 2 merupakan bilangan irasional. Oke, apakah benar akar 2 ini bilangan irasional gitu? Jadi untuk membuktikannya kita asumsikan bahwa akar 2 ini adalah sebagai bilangan rasional. Di sini kita melakukan kontradiksi, yaitu melawan pernyataan awal. Maka kalau akar 2 ini adalah bilangan rasional, dapat ditulis jadi akar 2 sama dengan A per B. Dengan syarat A per B-nya ini harus sama dengan 1. Kenapa? Karena maksudnya adalah A per B ini merupakan bentuk yang paling sederhana. Udah nggak ada faktor lain lagi selain 1. Dan jelas B-nya tidak boleh sama dengan 0. Dan di mana A dan B elemen bilangan real. Sehingga dari akar 2 sama dengan A per B, sekarang kita hilangkan akarnya dengan cara kuadratkan kedua ruas. Jadi akar 2 kuadrat sama dengan A per B kuadrat. Oke, akar dikuadratkan jadi 2, ini A kuadrat per B kuadrat ya. Ini kita kali silang jadi 2B kuadrat sama dengan A kuadrat. Kalau dikuadratkan pasti hasilnya positif. Kemudian kalau dikali 2, hasilnya pasti genap teman-teman. Maka kalau A kuadrat ini yang sama dengan 2B kuadrat ini, pastinya dia ini akan menjadi bilangan genap. Oke? Karena A kuadrat ini sama dengan 2B kuadrat yang merupakan bilangan genap. Sehingga dia juga pasti bilangan genap karena tanda sama dengan. Ya. Di sini keterangannya, sehingga dapat saya tulis menjadi perkalian kelipatan 2. Karena kelipatan 2 itu akan menghasilkan bilangan genap.
Jadi A ini sama dengan 2K. K ini variabel kelipatannya ya. Sehingga 2B kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Ini 2B kuadrat. Ini dikuadratkan 4K kuadrat. Kemudian 4/2 itu jadi 2. Jadi ini B kuadrat sama dengan 2K kuadrat ya. Nah sekarang 2K kuadrat, K dikuadratkan pastilah bilangan positif. Kemudian kalau dikali 2 pastilah bilangan genap, karena 2K kuadrat sama dengan B kuadrat, di mana 2K kuadrat dia merupakan bilangan genap, maka B kuadrat juga pastilah merupakan bilangan genap. Sehingga B ini dapat saya tulis menjadi 2K, 2 dari kelipatan variabel kelipatan 2. Maka ganti B-nya jadi 2K kuadrat sama dengan 2K kuadrat. Dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa A adalah bilangan genap, B adalah bilangan genap. Bila A dan B genap, maka masih bisa dibagi dengan 2 kan? Misalnya A-nya 4, itu kan genap. Nah 4 ini itu masih bisa dibagi 2. Atau A-nya 8, maka masih bisa dibagi 2 lagi. Hal ini bertentangan dengan asumsi awal kita yang menyatakan A per B adalah bentuk paling sederhana dan tidak memiliki faktor selain 1. Dengan demikian, terbuktilah akar 2 ini bukan bilangan rasional, melainkan bilangan irasional. Sehingga yang kita bilang A per B ini merupakan rasional yang paling sederhana ternyata salah, maka kita ambil kebalikannya yaitu irasional yang benar.